Saudara-saudara, kita akan menemukan bagaimana seseorang menjadi santo-santa. Mari kita bahas pada pagi ini. Setiap tanggal 5 September, kita memperingati Hari Santa Pelindung Broki, Ibu Teresa dari Kalkuta. Mungkin di antara kita pernah bertanya, bagaimana seorang menjadi santo-santa? Gereja meyakini dan mengimani bahwa setiap orang baik imam, bruder, suster, bapak ibu, kaum muda, dan anak-anak dipanggil pada kekudusan dalam hidup keseharian sebagaimana sabda Tuhan. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga ada sempurna. Gereja tidak menghasilkan santo-santa, tetapi mengakui bahwa mereka telah berada di surga dan dapat dijadikan teladan bagi gereja. Maka gereja akan menelusuri kisah kehidupannya dan tindakannya selama di dunia sebagai dasar penganugerahan gelar santo-santa. Lalu, bagaimana gereja mengakui seorang sebagai orang kudus? Pertama-tama, proses pengakuan umumnya dimulai 5 tahun sesudah kematian seorang. Uskup diocesan akan memulai mengumpulkan informasi dan kesaksian mengenai hidup seseorang calon orang kudus. Apabila uskup setuju, usulan tersebut diajukan ke kongregasi untuk penganugerahan orang kudus untuk ditindaklanjuti dan diadakan penyelidikan atas kekudusan seseorang calon orang kudus. Kedua, kongregasi memutuskan apakah usul tersebut diterima atau tidak. Kongregasi akan menyelidiki kebajikan orang tersebut selama hidupnya. Bila usulan diterima, seorang akan mendapat gelar hamba Allah. Ketiga, setelah digelar hamba Allah, kongregasi akan menggali apakah ia memiliki keutamaan hidup yang heroik sebagai tanda kekudusan di dunia. Hal ini tidak menunjukkan bahwa hamba Allah tersebut telah berada di surga. Apabila ditemukan keutamaan, seorang diberi gelar venerabilis atau yang terhormati. Keempat, disebut beatifikasi yang merupakan pernyataan bahwa hamba Allah tersebut berada di surga. Keberadaan hamba Allah di surga dapat dibuktikan melalui mujizat kesembuhan yang dimohon dalam doa perantara kepadanya. Mujizat kesembuhan tersebut harus spontan, instan, menyeluruh, tidak berubah, dan tidak dapat dijelaskan secara medis. Jika seorang hamba adalah martir, maka tidak diperlukan pembuktian mujizat, karena kita mengimani bahwa dalam kemartirannya ia telah berada di surga. Setelah dibuktikan mujizat mungkin kemartirannya, seorang hamba Allah akan digelar beato atau beata yang terberkati. Kelima, tahap terakhir disebut kanonisasi, di mana Paus mendeklarasikan bahwa sang santo santa telah berada di surga dan menjadi perantara bagi gereja. Adalah ditemukan minimal satu mujizat kesembuhan lagi. Dengan dikanonisasi, santo-santa dapat diperingati oleh gereja. Demikianlah proses seorang dianugerahi gelar santo-santa dan menjadi teladan gereja. Kita semua dipanggil untuk menempuh jalan kekudusan dan kesembuhan Kristiani dalam kekudusan sehari-hari dan setiap profesi yang kita jalani. Marilah kita mulai belajar menjadi seorang kudus bagi sama. Amin.